Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Imamuddin yang sedang menjalani pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 50. Hari ini saya akan membagikan cerita pengalaman setelah menjalani agenda 1 selama latsar ini. Ini merupakan sebuah refleksi jujur mengenai pengalaman dan esensi setelah melewati agenda 1. Jujur saja, sebelum memasuki agenda ini, dalam benak saya bela negara selalu terasosiasi dengan latihan fisik secara militer atau latihan fisik yang capek atau sekedar menghafal tanggal sejarah pergerakan nasional. Tapi setelah melewati agenda 1, saya mengalami pergeseran paradigma tentang bela negara dan cinta tanah air. Mohon maaf kalau ada suara seperti alarm di belakang karena saya di stasiun geofisika yang mengamati gempa bumi. Oke, kita lanjut lagi. Terkait dengan bela negara, kutip itu adalah mengenai nasionalisme itu tidak boleh bersifat abstrak. Sebagai calon ASN, kita ditugaskan untuk memiliki wawasan kebangsaan yang baik. Seperti wawasan kebangsaan itu tentang memahami dinamika geografi, sosiokultural, dan kearifan lokal masyarakat. Saya harus terbiasa dengan komunikasi orang sekitar dengan bahasa Minang yang saya masih awam. Lalu ketika saya mempelajari tentang Pancasila, UUD, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, saya tersadar bahwa meleburnya keragaman seperti bahasa di sini harus dimanifestasikan dalam tindakan nyata. Bagi saya di bidang geofisika, manifestasinya yaitu ketika kita membagikan data gempa bumi atau informasi gempa bumi secara cepat dan tepat. Hal ini harus didasari dengan wawasan kebangsaan yang kuat. Membahas tentang analisis isu, di mana secara tidak langsung kita diminta untuk kita memang harus mengutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, namun jangan lupa kita tetap harus berhati-hati dengan isu-isu di masyarakat karena masih ada yang namanya AGHT atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Lalu bagaimana cara menganalisis isu? Terdapat 2 teknik yang dipelajari pada saat pendidikan dasar, yaitu metode APKL dan metode USG. APKL itu merupakan aktual, problematik, kehalayakan, dan kelayakan. Sedangkan USG itu merupakan urgency, seriousness, dan growth. Jadi dari sini dapat kita simpulkan bahwa selain kita harus peduli pada sesama, namun perlu digarisbawahi bahwa kita harus punya ilmu tentang environmental scanning. Jadi kita tidak mudah untuk terjerumus pada hal-hal yang buruk. Setelah kita melakukan lapisan isu dengan metode APKL atau USG, selanjutnya kita dapat melakukan diagram fishbone untuk mencari akar penyebab masalah. Jadi kita sebagai calon ASN itu dituntut untuk bisa menjadi pemecah masalah atau problem solver. Contohnya seperti tadi, kita melakukan lapisan isu dengan metode APKL dan USG atau USG dilanjutkan dengan diagram fishbone. Pada hal ini dapat kita jabarkan bahwa jika terdapat sebuah isu, contohnya seperti korupsi atau rasisme, itu dapat kita jabarkan bahwa bagaimana dampaknya dia terhadap lingkungan atau surroundings, atau bagaimana hubungannya dia dengan kompetensi personal, atau yang salah memang sistemnya itu sendiri. Sebagai kesimpulan, esensi dari agenda 1 ini yang mempelajari tentang sikap bela negara itu mengajarkan saya dan kita semua, teman-teman saya, itu bahwa spektrum implementasi bela negara itu sangat luas. Dan kita itu tidak perlu menunggu momen besar seperti darurat militer atau perang untuk bersatu dan peduli satu sama lain. Jadi bela negara itu harus dimulai dari diri sendiri, dari lingkungan kerja kita, lingkungan kecil kita, dan mulai saat ini juga. Indonesia maju.